Langsung dari komentar selanjutnya ada Ilham dan Alan. Perkenalkan, nama aku Ilham Abai. Wasit yang paling tegas dan paling disiplin yang pernah ada adalah Kazuki Ito. Tapi sayang karirnya mentok di PS2. PS3, PS4, PS5 dia nggak dipakai. Nggak tahu kenapa, mungkin nggak bisa disuap. Dan waktu Liga 1 kemarin nggak jalan, ada yang lebih menyedihkan daripada pemain, yaitu nasib wasit. Karena beberapa pemain ada yang tetap masih digaji. Tapi wasit nggak ada pertandingan, nggak dibayar. Kayak contohnya Yeni Krisdianto. Waktu liga nggak jalan, nggak ada pendapatan, dia nekat banting setir ke kanan. Soalnya di kiri ada lubang. Itu waktu dia pergi jalan-jalan sama keluarganya. Tapi waktu awal pandemi, liga nggak jalan, dia nekat banting setir dari wasit jadi tukang potong ayam. Bayangin, dari yang biasanya dia ngelempar koin, ini nyimpan koin untuk kembalian. Yang biasanya dia ngobrol sama kapten, ini ngobrol sama customer. Pak, beli ayam potongnya pak. Boleh, mau Garuda apa PSSI? Kan kebawa-bawa jadinya. Dia berani meninggalkan kebiasaan lamanya hanya demi untuk bertahan hidup. Tapi alhamdulillah sekarang Liga 1 udah jalan. Pak Yeni kembali ke passionnya, yaitu jadi wasit. Kelar babak pertama baru motongin ayam, biar dapat 2-2. Cuman wasit ini kan cuma jadi pengadil. Tapi ketika pemain merasa dicurangi, yang jadi sasaran empuk adalah wasit. Ada yang sampai dipukuli, diludahi, dikeroyok, udah kayak murid pindahan. Pemain-pemain yang melakukan seperti ini apa nggak mikir? Wasit kan juga punya keluarga. Bayangi dia pulang pertandingan babak belur sampai rumah disangka mad dog. Padahal dia dipukulin bukan berantem. Tapi faktanya gaji wasit Liga 1 Indonesia terbesar di Asia Tenggara. 5 juta per pertandingan. Tapi trauma sama berobat kadang bisa lebih. Nombok jadinya. Dan wasit ini kan tugasnya cuma untuk pengadil. Tapi babak belur kadang dibuat orang. Tapi itu tidak berlaku di Smackdown. Karena cuma di Smackdown wasit bisa mukul. Aku pernah nonton pertandingan WWE, wasitnya nyemek. Ini videonya nih. Tuh, gak curang. Mukul, egois kali. Bahaya kali kan. Kalau ini namanya bukan nasib wasit, tapi nasib atlet. Dapat wasit yang obsesi jadi atlet. Hai Jepretim, perkenalkan aku Alan Budikus Endang. Ya, bicara olahraga ya, banyak orang tua yang sudah memperkenalkan dunia olahraga kepada anaknya sejak dini. Akhirnya anaknya juga ikutan tertarik dan pengen jadi atlet. Kita ambil contoh Eden Hazard. Dia pasti di rumahnya tuh ngajarin anaknya dribbling, shooting, pesan gokar ke rumah sakit terdekat, jaga-jaga kalau cederanya kambuh tengah malam gitu kan. Tapi kalian pasti nggak pernah lihat gitu, Thorik Alkatiri, salah satu wasit terbaik di Indonesia, ngajarin anaknya niup fluid dan buat isyarat VAR. Nggak pernah gitu. Anaknya nanya gitu kan, ayah gimana cara membuat isyarat VAR? Isyarat VAR, gini. Loh, itu kan tanda hati ayah. Memang si Thorik Alkatiri nggak tahu gitu. Karena di Indonesia kan belum ada VAR. Tapi memang jadi wasit itu bukan pekerjaan yang favorit sih. Mungkin suatu saat akan jadi pekerjaan yang diidam-idamkan kalau wasit dijadikan PNS, pegawai negeri sepak bola. Tesnya jadi enak gitu kan. Ada tes pengetahuan sepak bola sama tes wawasan kebangsaan. Yang kita tahu tesnya random gitu. Pertanyaannya random lah. Jadi ada wasit honorer gitu kan datang. Tes TWK, pertanyaan pertama. Apa dasar negara Indonesia? Pancasila. Pertanyaan kedua, ada berapa gunung api di Indonesia? Dalam hati mulai panas ya. Ini kan pertanyaan buat petugas BMKG, bukan buat saya gitu. Di skip akhirnya. Pertanyaan ketiga, apakah nikah siri dilegalkan oleh negara?
Dalam hati mulai panas. Saya kan pengen jadi wasit, bukan jadi penghulu. Akhirnya teriak-teriak situ, pas pengumuman nggak lulus. Beritanya rame gitu kan, di media sosial rame. Akhirnya terdengar oleh Polri, Polisi Olahraga Internasional. Semua yang nggak lulus direkrut, dijadikan Satgas Anti Mafia Bola. Itu adalah asal-usul Satgas Anti Mafia Bola. Tapi memang wasit itu nggak cocok gitu dijadikan PNS itu. Takutnya di tengah pertandingan, wah hakim garisnya itu ngilang gitu kan, dicari-cari, ternyata makan di warteg. Ada satu lagi hakim garis, tengah pertandingan ngilang, dicari, cabut duluan. Wasit utamanya masih di lapangan, tapi tiktokan. Wow. Itu kan kerjaan oknum PNS sekarang kan, pada saat jam kerja. Saya Alan, terima kasih. Terima kasih Alan. Itu tadi gua penampil di babak 16 besar ini. Paling tidak dia sudah aman mendapatkan Rp500.000. Bahkan 750. Oh, 500 tambah 250 ya? 250. Ya, selamat Alan dapat 750. Berapa? Bener gua kan? 500 ya? 2,5 tambah 2,5. Iya, 2,5 tambah 2,5. Oh, 2,5 tambah 2,5 ya. Kalau lolos 16 besar kan dapat 500. Enggak, yang nggak lolos. Dia nggak lolos 250. Iya, berarti selamat Anda dapat 500. Rp500.000. Oh, iya. Paling nggak dapat 500 lah dia. Kau langsung dijudge, Bang. Iya emang udah ditentuin bang. Kan belum ditanya sama juri. Yang nggak lolos pun dapat 2,5 kan? Iya. Tambah 2,5 waktu lolos pertama. Betul. Paling Iya. nggak 500 500 ya. sudah. Oh padahal Alan nilainya 100 loh di aku ini. Oh iya. Bajunya sih. Kayak baru mau gua tulis. Yang Nah, itu lain- tadi gua bridging. Tadi juga dia lupa nyampein kan. Iya. Siapapun yang di sini sudah mendapatkan Rp500.000. Belum juga kan? Belum bang, belum. Emang Banyak banget yang miss. Popon Kerok. Padahal gue cuma ngasih Gary bilang gue percayain satu episode aja gue nggak satu segmen aja gue nggak nongol dulu. Iya. Berantakannya banyak. Waduh. Gimana gue nggak datang? Itu semua bang. sih. Oke, penilaian. Oke, penilaian kalau begitu. Aja penilaian langsung dari Popon Kerok. Kita lihat penilaiannya Popon Kerok untuk Ilham Abai. Bilang apa ya, Medan dong. Bang Abai Medan dong, Jegel. Oh berarti kalau gitu Alan. si Alan dulu. Alan bagus penampilan rambutnya ya. Karena udah lebih rapi dari penampilan sebelumnya, walaupun materinya nggak Oh, itu tambah Ivan lebih Gunawan. rapi. Iya. Ivan Gunawan. Tapi memang pemilihan bajunya cukup colorful ya, colorful, warna-warni, meskipun materinya tidak berwarna. kebanyakan kritiknya. Iya. Dia tuh tempel-nempel sebenarnya maksudnya bagus kan. Dia nempel-nempelin tes masuk wasit ke tentang yang isu yang kemarin di KPK. TWK, tes itu iya. kewawasan itu ya. Wawasan kebangsaan. Dia maksudnya kesan tapi tebel di kritiknya. Dan terlalu melebar ya kan. Coba pilihannya satu terus diperes gitu. Sampai? Kita sampai lupa, nggak tahu. Materi mau apa aja kita nggak tahu. Bang David, Apa? untuk Alan dan Ilham. Untuk Alan. Untuk Alan. Gini Lan, untuk kalau lu mau serius di stand up comedy sebisa mungkin, materi lu nih jangan sampai lucu buat diri lu sendiri. Makanya cari teman komedi buddy istilahnya. Jadi ketika lu nulis materi, lu coba tes ke teman-teman lu yang objektif gitu, menilai materi yang lu tulis ini lucu atau enggak sebelum lu bawakan di level kompetisi seperti ini. Jadi lu nggak ngerasa lucu sendiri. Ini sih kayaknya masalahnya ya lu tulis sendiri, lu ngerasa ini udah lucu gitu. Buat diri lu sendiri, begitu lu lempar ke kita, nggak sama sekali. Inilah emang paling objektif. Enggak, kenapa? Karena tugas host itu harusnya dia ngasih tahu ke si Jegel misalnya, Jegel nih Akbar sama si Alan ini nggak ada latar belakang komika loh, gitu. Jadi mungkin kan pandangannya bisa berbeda. Kenapa bisa seancur itu, gitu loh? Kenapa bisa nggak ada arahnya? Kenapa sebegitu black and white-nya? Kan makanya David tahu, makanya dia bilang dia menghargai, ya kan? Dia bilang Alan, lo tuh untuk mau menjadi gitu. Kalau gini kan kesannya di si Jegel kan, lah ini gimana? Kok bisa lolos sih kayak begini? Karena lo nggak kasih encouragement itu, Informasinya nggak dikasih ya. lu kasih. Betul. Pemirsa ini dua ini memang bukan komika loh, gitu loh. Iya, Kau jadi host tuh apa sih tugas? tugas gue ya cuma nge-present aja ini mah. Tugas lu nge-present, manggil-manggil juri. Hah? Minum. Biar Kenapa relax. disuruh minum? Biar Abis ini ya. Soalnya Kamu udah sekarang haus. Jegel sekarang kan. Sekarang Jegel, Indra Jegel. Ilham Abai sudah pasti.
Apanya? Komentarnya. Komentar untuk Ilham Ilham. Abai kelihatan bahwa kayaknya Ilham nih lumayan ada panggung beberapa lah ya. Maksudnya dari deliverynya bagus, matah-matahin punchline-nya juga bagus. Tapi Rambut kurang ya. Balik lagi fashion ya. Dan terlalu dekat kameranya tuh kayak nakut-nakutin jatuhnya. Full ya. Mau kayak Apip. Mau kayak Apip. Iya. Tapi menurutku dia pemanfaatan di luar materinya tuh bagus gitu. Maksudnya kalau nampilin video, media cukup gitu, nggak berlebihan, nggak kurang juga gitu. Jadi Ilham Abai sih oke ya kelihatan. Ini kita belum pernah kenal ya sebelumnya ya. Kok bisa belum pernah kenal? Ya biar 50-50 ya. Biar 50-50.